Di kelas Super Featherweight, persaingan makin sengit dengan para juara yang datang dari berbagai penjuru dunia, masing-masing membawa gaya unik dan ambisi besar. Sabuk WBA kini berada di tangan Lemon Rose Jr., petarung asal Amerika Serikat yang dikenal sabar, teknis, dan punya jab tajam yang bisa merusak ritme lawan. Tetapi kursi WBA belum sepenuhnya aman. Jasa Deacon, petinju asal Inggris, menunggu dengan status WBA interim. Seorang pekerja keras dengan pengalaman panjang yang siap merebut panggung besar kapan saja. Di jalur WBC, kekuatan itu bernama Oshaku Foster. Petarung asal Texas ini menjelma jadi juara dengan gaya tenang namun penuh racun. Foster piawai bermain jarak, cerdas membaca pola, dan mampu mengendalikan ritme seakan dia sedang memainkan catur di atas ring. Berpindah ke IBF, sabuk ini dikuasai oleh Eduardo Nunes, petinju berasal Meksiko yang terkenal dengan daya rusak pukulannya. Nunes adalah tipe petarung yang jarang memberi kesempatan lawan untuk bernafas. Dia selalu menekan, selalu mencari momen untuk mengakhiri duel dengan cepat. Sementara itu, di jalur WBO, berdiri nama besar Emmanuel Navarrete. Petarung berasal Meksiko ini juga sudah menjadi legenda hidup dengan gaya bertarung tak lazim. Pukulan dari sudut aneh, volume tinggi, dan stamina yang seolah tak habis-habis. Navarrete bagaikan longsor yang bisa menghancurkan lawan bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan intensitas non-stop. Lanjut di kelas lightweight, panggung selalu dipenuhi nama-nama besar. Dan saat ini para juaranya benar-benar mewakili generasi emas. Di sabuk WBA dipegang oleh Gervonta Tank Davis, monster kecil asal Baltimore yang dikenal dengan daya hancur luar biasa. Dengan pukulan tangan kiri yang bisa mematikan siapa saja, Davis adalah salah satu petinju paling menakutkan di dunia. Dia tidak hanya petarung, tapi juga entertainer, selalu membawa aura berbahaya setiap kali melangkah ke atas ring. Di sabuk WBC berdiri nama Shakur Stevenson. Petinju kidal asal Newark ini adalah kebalikan dari Tank. Stevenson dikenal dengan pertahanan rapat, refleks kilat, dan otak tinju yang brilian. Dia jarang terpukul bersih, selalu menjaga jarak, dan membuat lawan frustasi karena sulit menyentuhnya. Jika Davis adalah meteor, maka Stevenson adalah ilusi yang tak terjangkau. Sementara itu, sabuk IBF kini berada di tangan Raymond Muratalla. Rising star asal California, Muratalla bukan sekedar pendatang baru. Dia membawa kombinasi pukulan cepat, agresivitas tinggi, dan ambisi besar untuk membuktikan bahwa dirinya pantas bersanding dengan nama-nama besar di kelas ini. Namun, sabuk WBO masih kosong. Kursi tahta tanpa pemilik ini membuat divisi lightweight semakin bergelora. Dengan banyaknya nama besar yang haus akan pengakuan, sabuk WBO seakan menjadi piala emas yang akan memicu perang baru di atas ring. Naik ke super lightweight, atmosfer makin membara. Divisi ini dipenuhi para petarung yang bukan hanya lapar gelar, tapi juga haus pembuktian. Sabuk WBA dipegang oleh Gary Antoine Russell, petarung asal Amerika yang terkenal dengan gaya agresif, kecepatan tangan yang luar biasa. Russell adalah mesin tempur yang tak memberi ruang bernafas pada lawan-lawannya. Namun di jalur WBA interim ada nama Alessandro Riguccini dari Meksiko yang menunggu. Riguccini adalah petarung keras dengan gaya khas Meksiko, maju tanpa henti dan selalu mencari momen untuk menjatuhkan lawan. Di sabuk WBC, bendera Puerto Rico berkibar lewat Subriel Matias. Dikenal sebagai salah satu petarung paling menakutkan di kelas ini. Matias adalah definisi tekanan brutal. Setiap pukulannya berat, setiap langkahnya mendekati lawan pada kehancuran. Tapi WBC juga punya sosok yang siap menantang, yaitu Isaac Pitbull Cruz, pemegang sabuk WBC interim. Dengan tubuh pendek namun ledakan luar biasa, Isaac Cruz sudah menjadi salah satu petarung paling ditakuti karena gaya maju tanpa henti seperti bulldog yang tak kenal mundur.
Di jalur IBF ada nama Richard Hitchin. Petarung asal Brooklyn dikenal dengan teknik bersih, kecepatan, dan kontrol jarak yang cermat. Hitchin mungkin tak se-ekstrim Matias atau Pitbull dalam gaya bertarung, tapi kecerdasannya di atas ring membuatnya jadi ancaman yang berbahaya. Sementara itu, sabuk WBO dikuasai oleh Teofimo Lopez. Petarung flamboyan asal Amerika berdarah Honduras ini sudah dikenal dunia setelah menggulingkan Vasyl Lomachenko. Lopez memadukan refleks kekuatan dan keyakinan diri yang membara. Di kelas welterweight selalu dianggap sebagai salah satu divisi paling bergengsi dalam dunia tinju. Tempat lahirnya para legenda-legenda besar. Kini sabuk juara kembali tersebar ke 4 penjuru. Masing-masing dipegang oleh wajah-wajah baru yang mencoba membangun dinasti mereka sendiri. Sabuk WBA kini berada di tangan Rolando Romero, petarung asal Las Vegas, dikenal dengan gaya liar dan power yang bisa mengubah arah pertarungan. Meski kerap diremehkan karena tekniknya tak sehalus yang lain, Romero punya senjata pamungkas, keberanian dan daya ledak yang tak terduga. Di sabuk WBC dijaga oleh Mario Barrios, petarung Meksiko Amerika yang tampil konsisten dengan jab kuat, disiplin tinggi, dan fisik panjang yang kerap membuat lawan kesulitan masuk. Barrios adalah tipikal petarung tangguh yang mungkin tidak mencolok, tapi sangat sulit untuk ditaklukkan. Berpindah ke IBF, sabuk ini dipegang oleh Lewis Crocker dari Irlandia Utara. Crocker adalah nama baru di panggung besar, namun dia membawa reputasi sebagai petinju keras dengan kombinasi tajam dan determinasi kuat. Bagi banyak pengamat, Crocker bisa menjadi salah satu kuda hitam yang paling berbahaya di kelas welter. Sementara sabuk WBO berada di tangan Brian Norman Jr., petinju modal asal Amerika Serikat yang tengah naik daun ini dengan rekor bersih dan gaya eksplosif. Norman Jr. adalah wajah segar yang bisa dipercaya membawa generasi baru ke dalam panasnya rivalitas welterweight. Lanjut di kelas super welterweight, wajah-wajah baru mulai mencuat, menandai era baru setelah masa keemasan Canelo, Carlo, hingga Lara. Kini sabuk juara tersebar ke 5 nama yang sama-sama berbahaya. Sabuk WBA kini dikuasai oleh Abbas Barrow, petarung Jerman berdarah Nigeria. Barrow dikenal sangat disiplin, sabar, dan punya gaya boxing Eropa yang rapi namun tetap keras. Di sisi WBC, kekuatan itu bernama Sebastian Fundora. Dengan jangkauan luar biasa, Fundora bisa bertinju jarak jauh. Namun ironisnya, dia justru sering memilih bertarung jarak dekat, menciptakan duel-duel brutal yang selalu menghibur. Tapi WBC juga punya ancaman lain. Vergil Ortiz Jr. pemegang sabuk WBC interim. Ortiz adalah mesin KO asal Texas dengan rekor nyaris sempurna dan diyakini menjadi salah satu pewaris tahta berikutnya. Kemudian di sabuk IBF berada di tangan Bahram Murtazaliev, petarung Rusia yang berbahaya dengan gaya teknis solid dan kekuatan fisik yang kuat. Dia mungkin tidak sepopuler nama-nama lain, tapi di atas ring Murtazaliev adalah ancaman serius. Yang terakhir, sabuk WBO kini dijaga oleh Xander Zayas, bintang muda yang berasal dari Puerto Rico dengan gaya cepat, tajam, dan penuh percaya diri. Zayas dipandang sebagai calon ikon baru Puerto Rico setelah era Miguel Cotto. Lanjut di kelas middleweight, sabuk WBA dipegang oleh Erislandy Lara, sang veteran Kuba yang masih menjaga eksistensinya di usia kepala 4. Dengan pengalaman dan teknik tinggi, Lara menjadi juara WBA di kelas menengah dan mempertahankan sabuknya dengan cermat. Kemudian di sabuk WBC dikuasai oleh Carlos Adames. Petinju asal Republik Dominika ini tampil dengan ganas dengan gaya agresif dan power besar. Dia berhasil merebut sabuk hijau WBC dan kini menjadi salah satu ancaman terbesar di kelas middleweight.
Kemudian sabu IBF dan WBO dikuasai oleh Janibek Alimkhanala. Petinju asal Kazakhstan yang dijuluki Kazakh Style ini rekornya tak bercacat, tekniknya solid, dan banyak yang menyebutnya sebagai penerus dominasi petinju Kazakhstan setelah era Gennady Golovkin.